Introducing myself. Real love, shawty G'd up. Got me bugging, I don't think that I can leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizka Adelia, NIM 2110712001 dari kelompok Disgrafia. Saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang yang pertama adalah pengenalan visi dan misi program studi pendidikan khusus. Visinya adalah menjadikan lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Misinya ialah mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidikan khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi, menyelenggarakan berbagai macam program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus. Kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ada 3, yaitu kurikulum 2013, 2016, dan 2020. Di kurikulum 2020 ada yang namanya kurikulum MBKM. Latar belakangnya yaitu dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan relevan. Tujuan ini adalah untuk kompetensi lulusan baik soft atau hard skills agar lebih siap dan relevan dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangga yang unggul dan berkepribadian. Profil lulusan. Adapun profil lulusan dari program studi pendidikan khusus menjadikan guru pendidikan khusus, pengelola atau tenaga kependidikan khusus, instruktur pendidikan khusus, asisten peneliti pendidikan khusus, pekerja sosial, dan wirausaha. SIMARI. SIMARI ialah Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegrasi, dikembangkan dalam prinsip simpun yang artinya tertata, diharapkan mampu mengelola sistem informasi ULM dengan efektif. Manfaatnya apa saja? Yaitu pemanfaatan SIMARI, mengisi presensi, mengetahui silabus kuliah, mengunduh materi, cek dan upload tugas, dan diskusi. Portal mahasiswa dari mahasiswa baru hingga wisuda. Pembelajaran daring ialah pengalaman belajar yang fleksibel dengan memanfaatkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Aktivitas mahasiswa ada learning, deepening, applying, measuring, yang artinya kombinasi teks video. Kalau deepening berpartisipasi aktif dalam forum online, applying adalah mengerjakan atau menyelesaikan tugas, measuring adalah mengerjakan tes atau kuis online sebagai evaluasi atau memperbaiki nilai-nilai yang kurang. Persiapan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam daring ialah belajar mandiri, mampu mencari materi-materi dengan sendiri. Alat penunjangnya seperti komputer atau laptop atau handphone yang digunakan pada saat daring. Lalu kita harus manajemen waktu atau manage time, presensi, tugas, etika dalam berpakaian dan bersikap. Problem pembelajaran daring ialah
mahasiswa disabilitas, dosen pengajar, volunteer mahasiswa disabilitas, mahasiswa reguler, orang tua mahasiswa disabilitas. Tips pembelajaran daring bagi mahasiswa baru ialah atur waktu dan jangan tunda tugas kuliah PKH tidak hanya membahas materi, jadi juga ada mengolah PPT atau makalah dan sebagainya. Siapkan alat penunjang belajar seperti laptop, komputer, HP untuk daring. Siapkan tempat belajar yang kondusif, lalu komunikasi dengan dosen, perbanyak komunikasi dengan dosen atau bertanya tentang materi-materi apa saja yang akan dipelajari. Jaga kesehatan selalu karena kesehatan itu penting bagi kita agar dapat mengikuti pembelajaran daring. Laboratorium PKH isinya menjadikan unit pendidikan kegiatan sivitas akademik program studi pendidikan khusus PKIP Alam dan menjadikan pusat peneliti dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Misinya mendukung prodi PKH dalam menyiapkan tenaga pendidikan dan kependidikan di bidang PKH yang kompeten dan profesional. Mendukung prodi PKH dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. Memberikan jasa pelayanan masyarakat dalam bidang asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Etika itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Misal dalam berpakaian dan berhias, berpakaian yang biasa, rapi dan sopan. Berhias jangan terlalu berlebihan. Mengirim pesan kepada dosen itu juga ada etikanya dengan baik dan sopan. Menelpon dosen, masuk ke prodi, perkuliahan tatap muka, budidayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jurus-jurus KKER. Yang pertama ialah komunikasi, keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah kolaborasi atau penggabungan bekerja sama antara satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah elektronisasi dan yang keempat adalah tawadu atau rendah hati. Itu saja materi-materi yang saya dapat dari PKKMB Angkatan 2021 Program Studi Pendidikan Khusus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jikalau ada kesalahan karena semua orang tidaklah sempurna. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Now watch me whip, hey. Now watch me, okay. Now watch me whip, watch me.